Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kajian Ramadan membahas bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Khatib Tibrizi rahmatullah alaih. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke hadis yang ke 72. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa an Ziyad bin خدير قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Sebutkan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ziyad bin Khudair, bertanya, apakah kamu tahu apa yang menghancurkan bangunan Islam, yang menghancurkan agama Islam? Qala qultu la. Ziyad bin Khudair menjawab tidak tahu. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya yang menyebabkan hancurnya, yang menghancurkan bangunan Islam, yang pertama zallatul alimi, kesalahan orang yang alim. Jadi kalau misalnya orang yang alim, orang yang memiliki ilmu berbuat salah, maka itu bisa menjadi sebab hancurnya bangunan agama Islam ini. Lalu yang kedua, jidalul munafik bil kitab. Seorang munafik, dia yang menisbatkan ta'arud, pertentangan antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Ini juga yang menyebabkan hancurnya agama Islam, bangunan agama Islam. Lalu yang ketiga, hukmul a'immatul mudillin. Ini hukum peraturan dari umara, dari pemimpin-pemimpin yang sesat. Itu juga yang bakal menghancurkan bangunan Islam, yang bakal menghancurkan Islam. Jadi disebutkan Umar radhiyallahu anhu menyebutkan ada 3 penyebab hancurnya bangunan Islam, hancurnya agama Islam ini. Yang pertama, kesalahannya orang yang berilmu. Yang kedua, orang munafik yang menisbatkan adanya pertentangan antara ayat Quran dengan ayat yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah hukum para pemimpin yang sesat. 3 ini yang menyebabkan bangunan Islam itu hancur. Lalu hadis yang ke-73, wa 'anil Hasan qala al-'ilmu 'ilman, fa 'ilmun fil qalbi fadzalika al-'ilmu an-nafi' wa 'ilmun 'ala al-lisani fadzalika hujjatullah azza wa jalla 'ala ibni Adam. Sebutkan bahwasanya ilmu itu ada dua bagian. Yang pertama, ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati, ilmu yang masuk di dalam hati, ya tarasakh fi qalbi, yang meresap di dalam hati. Nah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang mencari ilmu dan ilmunya masuk ke dalam hati, dia bisa mengamalkannya, dia bisa mengajarkannya, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua, ilmu ala lisan, hanya sebatas omongan saja, dia berbicara tentang ilmu akan tetapi tidak meresap di dalam hatinya ilmu tersebut, dia tidak bisa mengamalkannya, dia tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain. Maka ini disebutkan hujjatullah azza wa jalla ala bani Adam. Ini sebuah isyarat kepada ayat Quran yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Ini isyarat, mengisyaratkan kalimat ini hujjatullah azza wa jalla ala bani Adam itu seperti isyarat yang dilarikan kepada ayat tersebut. Jadi seseorang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkan perkataannya tersebut. Jadi ilmunya hanya sebatas di lisan saja, tidak meresap di dalam hatinya, tidak bermanfaat bagi dirinya.
na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu hadis yang ke-74 disebutkan, hadis yang ke-74, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aini fa amma ahaduhuma fabasastuhu fikum wa amma al-akharu falau basastuhu qutiya hadzal bul'um yakni majral ta'am. Sebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Wi'ain itu ina'ain, dua kendi, dua tempat minum. Maksudnya adalah dua macam ilmu yang dihafal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa amma ahaduhuma fabasastuhu fikum nashartu. Sudah yang pertama, salah satunya itu sudah saya sebarkan kepada kalian. Lalu yang satunya lagi, kalau misalnya disebarkan lagi, itu orang akan memotong bul'um ini majro ta'am, tempat ini di sini, ininya dipotong oleh orang. Nah, apa yang dimaksud dua kisim daripada ilmu tersebut? Yang pertama, yang sudah disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ilmu syariah, itu sudah disebarkan. Lalu yang kedua, yang Abu Hurairah sembunyikan, tidak disebarkan, menurut pendapat ulama, yang dimaksud itu adalah ilmu asrar, ilmu yang tersembunyi, ilmu yang khusus. Jadi hanya ulama yang bisa mengetahui ilmu tersebut, tidak boleh disebarkan kepada orang yang awam. Karena kalau misalnya orang yang awam itu tidak bakal faham makna yang sesungguhnya. Makanya karena ditakutkan orang awam itu tidak paham dan akan mengira itu adalah sebuah kebohongan, maka itu tidak boleh disebarkan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menyebarkannya. Itu seperti halnya Ali bin Abi Thalib, di dalam hadis disebutkan, beliau menyebutkan haditsun nasa bima ya'lamun. Beritahulah kepada manusia tentang apa-apa yang mereka pahami, yang mereka tahu. Jangan memberitahu tentang yang mereka asing bagi mereka gitu. Itu pendapat sebagian ulama tentang hal yang kedua, kisah bagian yang kedua yang tidak dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu perkataan yang kedua tentang itu adalah, yang dimaksud daripada kisim yang kedua itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang ada pada umat zaman sekarang, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud daripada kisim yang kedua itu ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama menjelaskan ini adalah ilmu-ilmu yang sembunyi, yang tidak bisa dijelaskan, yang hanya dipahami oleh para ulama. Lalu yang kedua maksudnya adalah hadis-hadis tentang fitnah-fitnah seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke hadis yang ke-75. Wa an Abdillah radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nas man 'alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna minal 'ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lam. Qala Allah ta'ala li nabiyhi qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan di hadis ini, wahai manusia, man 'alima syai'an falyaqul bihi. Barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka katakanlah apa yang ia ketahui. Misal ditanya suatu hal, dia ketahui, maka katakan hal tersebut. Jadi kalau ia tahu, maka beritahu hal yang ia ketahui. Akan tetapi kalau misalnya dia tidak tahu, maka katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu.
Karena sesungguhnya itu termasuk dari ilmu, termasuk bagian dari ilmu. Mengatakan kalau misalnya kita tidak tahu, kita mengatakan Allahu a'lam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Jadi intinya kalau misalnya kita tahu, maka kita katakan apa yang kita tahu. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu, maka kita katakan Allahu a'lam atau la adri, kita tidak tahu. Ini ada cerita, ada satu laki-laki diutus oleh kaumnya datang kepada Imam Malik rahmatullahu alaih untuk menanyakan masalah-masalah. Lalu ia menanyakan kepada Imam Malik 36 pertanyaan. Dan Imam Malik mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Lalu laki-laki ini mengatakan, saya sudah diutus oleh kaum saya untuk bertanya kepada engkau. Lalu apa yang harus saya katakan kepada kaum saya nanti? Lalu Imam Malik rahmatullah alaih mengatakan, katakan kepada kaummu bahwasanya Imam Malik mengatakan la adri, tidak tahu. Jadi itu termasuk dari ilmu. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita katakan tidak tahu. Akan tetapi kalau misalnya kita tahu, kita jawab dengan jawaban yang kita tahu. Lanjut ke hadis yang ke-76. Wa an Ibnu Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan bahwasanya sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil agama engkau. Maksudnya apa? Jadi misalnya ada seseorang yang memiliki agama yang kuat, dia mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh agama Islam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah ilmu dari orang tersebut, karena ia mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya itu adalah benar-benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau misalnya orang ini tidak paham ilmu agama, tidak mengamalkan agama, tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalian bisa mengambil ilmu dari orang tersebut? Orang yang tidak paham agama, orang yang tidak paham apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengambil ilmu dari orang tersebut? Karena banyak orang di luar sana yang tidak memiliki ilmu, tidak faham Al-Quran, tidak faham hadis, tidak pernah belajar ilmu dari seorang alim yang thiqah, dari seorang alim yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan pemikirannya saja ia membaca kitab-kitab, ia mutalaah kitab sendiri tanpa didampingi oleh seorang alim yang faham isi kitab tersebut. Dan mereka mendakwahkan bahwasanya diri mereka ulama dan mereka mengajarkan Al-Quran dan hadis-hadis, dan banyak manusia yang terpengaruh dari pemikiran mereka karena mereka faham fasih dalam berbicara bahasa Arab. Akan tetapi orang tersebut tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain karena orang tersebut tidak belajar ilmu agama dari seorang guru yang thiqah, guru yang benar-benar sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar-benar memahami agama Islam yang seutuhnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa kita ambil ilmu agama dari orang tersebut karena orang tersebut tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia yang lainnya. Lalu lanjut ke hadis yang ke-77. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ya ma'syaral qura istaqimu faqad sabaqakum sabaqan ba'idan faqad sabaqtum sabaqan ba'idan wa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'idan. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jelaskan di sini kepada qurra. Jadi tasmiyah qurra
di zaman ini orang yang menghafal Al-Quran. Nah, jadi disebutkan karena ia sudah menghafal ayat Al-Quran dan juga memahami Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini ada nasihat kepada orang yang faham Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, yang faham, yang bisa mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran. Ada nasihat kepadanya bahwasanya haruslah kalian beristiqamah di jalan yang kalian jalani sekarang. Karena apa? Karena kalian sudah maju lebih depan dibanding orang yang lain. Karena kalian bisa menghafal Al-Quran, bisa faham Al-Quran, bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau misalnya kalian tidak istiqamah dengan jalan yang kalian lakukan hari ini, maka kalian akan menjadi orang yang sesat dan jauh. Jadi lebih jauh kesesatan kalian karena kalian tidak beristiqamah. Ini sebuah nasihat untuk para penghafal Al-Quran yang bisa memahami Al-Quran, yang bisa mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi di kajian selanjutnya. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.